Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sering sekali kita melihat seseorang dengan mudah sekali menyematkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Tentu saja kalau kita menilik makna daripada hamba Tuhan, maka pastilah kita membayangkan dia adalah seorang pelayan. Tetapi apakah benar-benar dia seorang pelayan? Atau jangan-jangan ketika menjadi hamba Tuhan, dia ingin menjadi seorang bos. Dia ingin menjadi seorang yang dihormati. Dia ingin menjadi seorang yang terpandang. Dalam Alkitab, Ibu Yohanes dan Ibu Yakobus pernah meminta kepada Yesus supaya Yohanes dan Yakobus diangkat tinggi oleh Tuhan. Tetapi Yesus menjawab di ayat yang ke-25, tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dari sini kita mengerti, saudaraku, bahwa kita semuanya dipanggil bukan untuk menjadi bos, tapi untuk menjadi pelayan. Namun, tidak sekedar sembarang pelayan. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan 3 hal kepada saudara. Yang pertama adalah orang yang melayani. Berarti dia meneladani Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat yang ke-28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita melayani sama seperti Kristus. Orang yang melayani adalah orang yang sudah memiliki proses mengalami keserupaan dengan Kristus. Itu yang terpancar. Dan ketika dia melayani itu, dia rela mengorbankan apa saja, bahkan nyawanya. Ini berarti apa, saudaraku? Yang kedua adalah orang yang melayani, maka orang itu harus siap untuk berkorban dan mengorbankan yang paling berharga sekalipun. Melayani bukan untuk cari korban, saudaraku, tapi melayani untuk berkorban. Itu sebabnya tidak banyak orang yang siap betul-betul untuk melayani. Dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada saudara adalah orang yang melayani adalah orang yang paling besar dan paling terkemuka di mata Tuhan. Yang paling besar di mata Tuhan adalah seseorang yang mau melayani sesamanya. Seseorang yang mau menjadi hamba bagi sesamanya. Bukan seperti pandangan manusia. Yang besar itu adalah orang yang duduk di depan dan dilayani. Tidak, di mata Tuhan, orang yang paling besar itu adalah orang yang melayani dengan berkorban. Itu sebabnya di dalam kitab Filipi pasal yang ke-2 digambarkan betapa Bapa sangat meninggikan Yesus Kristus yang suka melayani itu. Bahkan dia menganugerahkan nama di atas segala nama. Saudaraku, ingat, orang yang melayani, orang yang sudah mengalami keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, orang yang melayani adalah orang yang di mata Tuhan sebagai orang-orang yang mau berkorban, memberikan hidupnya seperti Kristus mau berkorban. Yang ketiga, orang yang melayani, orang yang paling besar dan paling utama di mata Tuhan. Mari melayani bersama-sama, melayani jiwa-jiwa, dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati saudara.